Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan mahasiswa. Pada kesempatan yang kedua ini, pada pertemuan yang kedua ini, mata kuliah perkembangan peserta didik, kami akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu terkait dengan sejarah psikologi perkembangan, cakupan ruang lingkup psikologi perkembangan. Pertama, sejarah psikologi perkembangan. Jadi perkembangan peserta didik ini adalah bagian dari psikologi perkembangan, yang dimana psikologi perkembangan ini adalah bagian dari ilmu psikologi, dimana ilmu psikologi ini sebetulnya lahir dari ilmu filsafat, gitu ya. Jadi filsafat, jadi cikal bakalnya ilmu psikologi ini lahir dari filsafat, di mana para filosof ingin mengkaji tentang manusia, lalu kemudian membagi manusia pada dua unsur. Yang pertama unsur fisik dan unsur psikis. Nah, tentunya maka kemudian lahirlah istilah psikologi. Psikologi itu berarti kajian, psikis itu artinya jiwa, logos itu artinya ilmu, berarti kajian tentang kejiwaan. Nah, siapa yang mempunyai jiwa? Yang mempunyai jiwa adalah manusia tentunya. Maka psikologi ini adalah kajian tentang kejiwaan. Tentu yang dimaksud adalah manusia, gitu ya. Oke, psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang secara umum mempelajari tentang mengapa dan bagaimana seorang manusia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pada awal perkembangan cabang ilmu ini lebih berfokus pada perkembangan bayi dan anak-anak, dan barulah kemudian diperluas kepada remaja, perkembangan menjadi dewasa, proses penuaan, dan akhirnya mencakup seluruh masa kehidupan manusia. Ahli psikologi perkembangan yang terbilang berpengaruh itu sebetulnya baru di abad 20 ini. Antara lain ada Urban Biner, Sigman, ya, Erik Erikson, Jean Piaget, gitu ya, dan lain-lain. Nggak bisa lihat itulah. Dan psikologi perkembangan modern ada John Brodess Watson and Jean Roses, gitu ya. Kemudian pada pertengahan abad 18 sebelumnya itu Roses itu di dalam karyanya yang berjudul Emile of the Education menggambarkan 3 tahapan perkembangan di masa awal kehidupan, yakni masa bayi, infasi, masa kanak-kanak childhood, dan masa remaja, adolescence. Oke, kita lanjut. Kemudian cakupan kajian. Nah, psikologi perkembangan ini mempelajari perubahan 3 perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional. Jadi sebenarnya cakupannya ini ada di 3 ini. Namun nanti akan dibedah menjadi atau terpisah-pisah, ya, gitu ya, terpisah-pisah. Tapi intinya ada pada 3 perkembangan ini: fisik, kognitif, sosio-emosional. Ketiga dimensi ini sendiri mencakup beragam subjek pembahasan yang luas seperti kemampuan motorik, fungsi eksekutif, pengertian moral, penguasaan bahasa, perubahan sosial, kepribadian, perkembangan emosional, konsep diri, dan pembentukan identitas, gitu ya. Kemudian ruang lingkup. Jadi psikologi perkembangan ini mempelajari bagaimana sistem pengasuhan yang mempengaruhi perkembangan seseorang dan bagaimana proses perkembangan itu di dalam konteks dan seiring berjalannya waktu. Jadi perkembangan itu yang dimaksud di sini adalah itu dipengaruhi oleh sistem pengasuhan, gitu ya, dipengaruhi sistem pengasuhan. Ada banyak penelitian diadakan untuk menyelidiki hubungan antara sifat-sifat dan perilaku seseorang dengan faktor-faktor lingkungan, termasuk di dalamnya konteks sosial dan lingkungan buatan atau built environment.
Kemudian ini spesifikasi perkembangan ini, jadi ada psikologi anak, psikologi dewasa, dan ada psikologi lanjut. Psikologi anak secara spesifik mempelajari perkembangan mulai dari prenatal hingga remaja. Saya kira itu nanti yang gambaran yang terkait dengan kajian psikologi perkembangan terutama. Jadi sekali lagi kami perlu tegaskan bahwa perkembangan peserta didik ini adalah cabang keilmuan dari psikologi perkembangan, di mana psikologi perkembangan ini adalah cabang ilmu dari psikologi itu sendiri, dan psikologi ini lahir dari kajian filsafat, gitu ya. Jadi runtutan keilmuannya seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi yang kedua ini tentang perkembangan peserta didik. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar tumbuh kembang peserta didik, lalu kemudian hal-hal yang mempengaruhi perkembangan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kawan-kawan mahasiswa berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.